Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Al-Huda Kota Kediri Dr. Anda Amining Rohmah MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Fungsional. Yang terhormat Bapak Ibu undangan wali murid kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Parenting SMP Al-Huda Kota Kediri, terwujudnya lingkungan pendidikan yang merdeka dari segala bentuk kekerasan, bullying, dan narkoba. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada bimbingan Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pagi hari ini acara kita yaitu parenting yang sudah saya sampaikan pagi tadi. Kemudian dilanjutkan nanti istighosah. Ada beberapa informasi sekolah yang akan dipandu oleh Bapak Ibu yang akan di depan panjenengan semuanya, ya. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Hadinah Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama yaitu istighosah dipandu oleh Bapak Rozikin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun rawuh, monggo kita istighosah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita baik yang bersifat dunia dan juga ukhrawiyah selalu dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Mahbub sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa syuhada'i was sholihin wa ali kullin wa ashabi kullin. Tsumma ila arwahina abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumil qiyamah syai'un lillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح بقية الصحابة والقربة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين ثم إلى أرواح العلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث ومفسرين ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلمين ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Husan khosah dumateng pendiri SMB Al-Huda ingkang sampun sumari. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ulillah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Husan khosah dumateng sedulur kita ingkang sami sumari. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ulillah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Husan khosah dumateng sedaya hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Husan khosah dumateng anak-anak kita mugi-mugi tansah dados anak ingkang saleh salehah ingkang saged berbakti dumateng tiyang sepah kekalih dumateng guru-gurunipun dumateng agami nusa lan bangsa. Ala hadini as-salihah wa li syafaati rasulillah liqadhi hajatina wa hajatikum min hawaijidina wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.
استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم 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 صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Makaten saking kawula enten kirangipun nyuwun ngapunten akhirul qouli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu informasi dari sekolah yang akan dipandu atau disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Amining Rohmah. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu fungsional SMP Al-Huda Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 8 SMP Al-Huda Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SMP Al-Huda Kota Kediri. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara parenting SMP Al-Huda Kota Kediri hari ini, Kamis tanggal 22 Juni 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih karena panjenengan telah menyempatkan waktu di sela kesibukan panjenengan semua untuk menghadiri acara parenting dan pembagian rapot yang kita laksanakan untuk putra-putri panjenengan hari ini. Bagaimanapun kita mencari waktu luang untuk memantau perkembangan putra-putri panjenengan nggih. Jadi mau tidak mau harus disempatkan karena ini putra-putri panjenengan. Meskipun mungkin hari ini banyak yang izin dulu di kantor ataupun lembaga panjenengan bekerja, kami mengucapkan terima kasih karena memang itu tugas kita, tugas panjenengan sebagai orang tua untuk memantau perkembangan terutama pendidikan putra-putri panjenengan. Hari ini sekolah mengadakan parenting dengan tema terwujudnya lingkungan pendidikan yang merdeka dari segala bentuk kekerasan, bullying, dan narkoba. Bapak Ibu, kita tahu tugas
3 dosa besar pendidikan, yaitu bullying, kemudian kekerasan, dan intoleransi. Ini banyak terjadi di lembaga pendidikan kita di akhir-akhir ini, sehingga pemerintah mewajibkan, bukan hanya menghimbau, kita semua dari lembaga pendidikan, dinas pendidikan, bahkan pemerintah kota, kabupaten, untuk beraksi secara bareng-bareng supaya tidak ada lagi kekerasan, terutama kekerasan seksual, kemudian bullying, intoleransi, ataupun penggunaan narkoba di lembaga pendidikan. Kita tahu Bapak Ibu, pada bulan Januari sampai Mei 2023 itu ada 9.588 korban kekerasan seksual, Bapak Ibu. 4.162 itu merupakan kekerasan psikis dan 3.746 merupakan kekerasan fisik. Itu membuat pemerintah bersifat tegas bahwa nanti pelakunya itu akan mendapat sanksi berupa hukuman kurungan 5 sampai 15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar. Ini supaya tingkat kekerasan di Indonesia ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Panjenengan mungkin bisa melihat dari berita di TV bahwa setelah pandemi pernikahan di bawah umur meningkat sampai 200%. Anak-anak yang menikah, KUA terpaksa menikahkan, terpaksa karena anak sudah hamil duluan. Kita miris kalau melihat itu, mendengar itu, nggih Bapak Ibu, supaya itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Bagaimana sekolah menerapkan peraturan supaya hal ini bisa dihentikan, minimal bisa dikurangi dengan kerjasama panjenengan semuanya. Ini merupakan tanggung jawab kita. Kita sebagai orang tua, panjenengan sebagai orang tua, dan kami sebagai lembaga pendidikan yang membimbing putra-putri panjenengan supaya hal-hal yang negatif tidak terjadi pada putra-putri kita, Bapak Ibu. Semua ini kita lakukan demi putra-putri kita. Kita tidak mau semua hal yang buruk terjadi pada putra-putri kita, sehingga kita berharap ada kerjasama yang baik Bapak Ibu antara sekolah dan panjenengan sebagai orang tua. Bagaimanapun anak setiap harinya itu paling lama tinggal di rumah atau dalam lingkungan keluarga. Panjenengan bertanggung jawab besar, paling besar. Pada saat di sekolah, putra-putri panjenengan adalah tanggung jawab kami. Dan kami mohon jika ada sesuatu yang terjadi di sekolah, itu kita bisa komunikasi. Kalau pun sekolah misalkan kita punya berita tentang putra-putri panjenengan, anak-anak
punya foto panjenengan, putranya, putra putrinya sudah bergandengan di mana-mana, kita foto, kemudian kita sampaikan kepada panjenengan, mohon tidak dihadapi dengan emosi. Pertama yang paling sering kita dengar jika ada informasi sekolah tentang putra putri panjenengan, pasti orang tuanya langsung emosi menghadapinya, nggak percaya, sekolah ini mengada-ngada, mosok anakku koyok ngono, foto koyok ngono, kayak gitu ya. Jadi saya mohon ada kerjasama di antara sekolah dan orang tua. Jika ada informasi dari sekolah yang hal yang kurang baik buat putra putri panjenengan, supaya bisa segera ditangani. Ada orang tua yang nih sekolahnya golek-golek perkara, ngelek-ngelek anakku gitu ya. Tidak Bapak Ibu, kita juga tidak mau anak-anak didik kita jelek gitu ya. Kita juga tidak mau anak-anak didik kita punya perilaku yang tidak pantas didengar di luar, sehingga kita segera melaporkan kepada panjenengan supaya bisa ditindaklanjuti di sekolah. Nanti kita Bapak Ibu guru yang mengawasi perilaku putra putri panjenengan di rumah dan di luar sekolah, menika tanggung jawab panjenengan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Menika sedikit tentang menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan. Geser agak. Oh ini. Yes, nggak apa-apa gitu aja. Bapak Ibu, ada kalimat perilaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pedofilia dan orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Kalimat ini kira-kira betul apa salah Bapak Ibu? Betul apa salah menurut panjenengan? Mitos napa fakta bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pedofilia? Fakta? Betulkah? Pripun menurut panjenengan? Kok sepen Bu? Pak? Bangun nggih? Saya tak berdiri kalau begitu. Yang pertama tadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pedofilia. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu pelaku itu adalah pedofilia. Bisa jadi kekerasan seksual itu terjadi jika ada kesempatan dan ada niat. Di tempat yang sepi, putrane panjenengan sendirian, ada orang lewat yang mula-mula nggak punya niat sih, tetapi karena ada kesempatan, akhirnya terngiang di benaknya bahwa waduh enaknya ngene iki, bla 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 dan seterusnya. Jadi belum tentu pelaku itu tidak bisa pedofilia. Mungkin yang kedua iya, tidak bisa menahan hawa nafsu. Makanya kesempatan itu harus kita jauhkan dari sekitar kita. Jangan sampai ada kesempatan sehingga orang bisa berbuat yang negatif. Jadi kita menghimbau nanti jika putra putri panjenengan ada yang berduaan di kelas, kemudian gurunya mengingatkan, mohon jangan dibela putranya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Gurunya yang disalahkan, enek iki gurune lek golek-golek. Karena kita lakukan itu untuk
menghentikan supaya tidak berlanjut kejadian yang lebih parah lagi. Yang kedua, sekolah adalah tempat yang aman bagi anak. Orang dewasa di sekolah tidak mungkin melakukan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Nggih, no, mitos napa fakta? Mitos napa fakta? Mitos. Enten apa Bu kok mitos? Namanya manusia juga manusia Bu. Jadi kalau ada kesempatan berdua, yang ketiga pasti setan. Dimanapun itu, di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi ini mitos. Sekolah bukan tempat yang aman. Oh berarti bagaimana Bu? Ya kita berusaha membuat sekolah itu aman untuk siapapun warga sekolah, termasuk putra-putri panjenengan. Sehingga kita mungkin punya peraturan yang sedikit agak keras untuk supaya anak-anak tidak berduaan, supaya tidak ada anak dan guru yang berduaan, supaya tidak timbul yang ketiga, setannya biar nggak datang. Ngoten nggih Bapak Ibu? Yang ketiga, jika anak tidak menolak, maka disebut suka sama suka dan bukan kekerasan seksual. Nah, biasanya ini terjadi pada anak-anak remaja. Anak-anak kita yang mulai berperilaku ingin tahu, tangannya sudah mulai meraba-raba, maka kita sebagai orang tua harus tegas. Tidak boleh berlanjut. Itu yang membuat pernikahan dini menjadi 200%. Salah satunya itu, salah duanya karena selama pandemi kita menggunakan HP Bapak Ibu untuk pembelajaran. Maka jika penggunaan HP itu tidak panjenengan dampingi dengan baik, putra putri panjenengan lebih leluasa lagi mencari materi-materi yang seharusnya belum mereka butuhkan. Jadi HP itu merupakan salah satu kambing hitam untuk terjadinya kekerasan seksual. Jika kita di sekolah di SMP Al-Huda ini membatasi, kemarin sekolah memberi peraturan putra putri panjenengan tidak boleh bawa HP. Kenapa yang kelas super boleh bawa HP? Kalau kelas reguler nggak boleh bawa HP, bedanya apa? Langsung diprotes oleh wali murid. Kita sebenarnya melarang itu karena kita nggak bisa mengawasi 100%. Mendampingi selama pagi jam 7 sampai jam 3 sebelum sholat asar, kita nggak bisa mendampingi 100%, maka kita melarang. Supaya apa? Untuk menekan terjadinya kekerasan seksual, Bapak Ibu. Peraturan terbaru, anak boleh bawa HP. Begitu datang dimasukkan di loker. Untuk kelas super ada lokernya. Untuk yang kelas reguler itu karena kita belum punya loker, makanya kita sementara itu belum memperbolehkan bawa HP. Meskipun lebih sering guru itu melihat, oh kayak lek diulang dingklu ae pasti ada sesuatu. Nyapo kok diajar dingklu ae ket mau. Ternyata setelah diam-diam kita jalani, kita pura-pura nerangkan sambil mendekati gitu. Etok-etoke nggak tahu gitu. Setelah kita dekati langsung kita ambil HP-nya. Ternyata masih banyak anak-anak kelas reguler yang tidak bisa menahan nafsu untuk tidak bawa HP. Bukan HP kebutuhan pokok Bu, Bapak Ibu, memang HP kebutuhan pokok pada saat ini, tetapi yaitu tadi, karena kalau kita tidak bisa mengawasi dan sekolah itu belum bisa mengawasi mulai jam 7 pagi sampai jam 3 tadi, maka sekolah mengambil keputusan itu.
kecuali jika memang pada saat pembelajaran guru membutuhkan HP, maka didampingi guru, anak bisa silahkan HP-nya dikeluarkan, anak-anak buka ini itu pun dalam pendampingan guru. Jika pembelajaran kita menggunakan atau memerlukan HP, itu pun Bapak Ibu, jika kita mendampingi 32 orang anak, itu pasti masih ada 1-2 anak yang disuruh buka apa, jadi buka apa, disuruh ngerjakan apa, cari informasi tentang apa, yang dibuka apa lagi. Itu masih sulit, apalagi panjenengan kalau sudah di rumah pulang kerja, anak masuk kamar buka HP macam-macam, panjenengan tidak pernah ngecek sama sekali apa yang ada di HP-nya putra-putri panjenengan. Jadi kekerasan seksual ini Bapak Ibu, waktu kita workshop di Surabaya dari psikolog dari pusat dari Jakarta, kekerasan seksual yang sering dilakukan sekarang itu melalui HP. Jadi orang tidak kenal putra-putri jenengan, cewek dikirimi foto cowok cakep, saya yang tua gini itu juga pernah dikirimi cowok cakep, gambarnya apa cowok cakep, sudah tahu loh di profil saya itu saya tua. Setelah itu kita penasaran, kita buka foto ini siapa ini. Setelah itu jika putra-putri panjenengan penasaran, pasti halo adik, halo kakak, nama saya ini, boleh kenalan dong. Ganteng, iya, seneng, semangat, dibuka, iya. Sekolah di mana? Bla 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 bla. Besok lagi dikirimi lagi. Padahal yang dikirimi itu fotonya aktor siapa gitu, bukan foto dia. Orangnya juga nggak tahu sejelek apa. Maksudnya tidak seganteng itu gitu ya. Itu putra jenengan sudah. Kemudian besoknya gini, cantik, saya penasaran dong, pasti kalau nggak pakai jilbab wah mbah cantik pastinya. Tolong ayo dikirimi dong foto yang nggak pakai jilbab. Akhirnya dibuka, kirimi yang pakai jilbab. Besoknya lagi, pasti ini kalau pakai baju seksi lebih cantik dong. Banyak itu kekerasan seksual itu seperti itu Bapak Ibu, lewat HP. Terus dipancing setiap hari, terus dikasih gambar-gambar yang menumbuhkan keinginan untuk dikirim video-video itu loh Bapak Ibu. Makanya sekolah berpikir bagaimana menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, di mana HP sangat dibutuhkan, tetapi kita juga harus memantau putra-putri kita pada saat menggunakan HP. Jadi sekolah memberi peraturan bahwa HP bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu pada saat didampingi guru, pada saat guru mengajar dan membutuhkan. Kalau pada saat guru mengajar dan hari ini kita belajar pakai buku teks, ya nggak usah pakai HP. Kalau putra-putri panjenengan lingluk-lingluk ini main-main HP, ya dirampas Bapak Ibu, mohon maaf. Itu semua demi kebaikan bersama. Terus kalau dirampas, nanti yang ngambil harus orang tua. Kenapa harus orang tua? Supaya orang tuanya tahu bahwa kelakuan putra-putrinya di sekolah itu seperti itu. Kenapa dirampas toh Bu, wong ngono ae kok.
Karena efeknya tadi Bu, yang dibuka itu banyak. Jadi intinya menggunakan HP itu boleh, tetapi tetap harus dalam pantauan di rumah panjenengan sebagai orang tua dan di sekolah kita sebagai pendidik. Mohon kerjasama yang baik. Peraturan-peraturan di sekolah itu dibuat untuk kebaikan bersama, tidak untuk mengintimidasi panjenengan atau putra putrinya. Bukan nggih Bapak Ibu? Bukan. Kita berpikir berat untuk membuat bagaimana ya supaya anak-anak ini tetap bisa menggunakan HP tetapi tetap terpantau. Tugas panjenengan Bapak Ibu, kenapa pernikahan sampai meningkat usianya 15 sampai 17 tahun, itu udah bagus loh 17 tahun. Di bawah 15 tahun harus menikah, terpaksa KUA menikahkan karena sudah hamil. Semoga itu tidak terjadi pada anak-anak kita ya Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya panjenengan di rumah memantau putra putri panjenengan dalam penggunaan HP, di sekolah tugas kita. Kalau ada sesuatu yang di sekolah yang memerlukan panjenengan harus datang di sekolah, mohon disikapi positif. Tidak di sekolah yang apa lagi, repot-repot golek gawean disuruh ke sekolah. Pasti yang pertama seperti itu panjenengan. Saya dulu juga seperti itu. Adik saya disuruh dipanggil gurunya ke sekolah, ngapain ini kita repot-repot cari kerja, kita repot-repot kerja, disuruh datang ke sekolah. Bapak Ibu itu putra putri panjenengan, kalau sudah terlanjur keblegong, angel dandana, nih kita yang kecewa, panjenengan yang kecewa, ngoten nggih? Intinya seperti itu. Mungkin saya nggak bisa melanjutkan semua slide karena masih banyak materi yang hari ini nanti bisa kita sampaikan dari sekolah untuk panjenengan. Dari saya mungkin hanya itu saja. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi Ayah Bunda informasi dari Ibu Kepala Sekolah kami. Juga saya sampaikan di sini sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Memang untuk perundungan dalam seksual nyun sewu ini memang rata-rata nggih, karena anak-anak kita itu usianya dalam tarafan berkembang. Jadi kalau tidak ada bimbingan dari panjenengan semua dan kita semua, kita kedepannya anak-anak kita ini adalah penerus untuk bangsa kita, penerus dari panjenengan semua. Ngaten nggih? Marilah kita saling bersama mengondisikan, mendampingi putra-putri kita untuk kedepannya menjadi yang lebih baik. Kalau dikatakan kita itu negara merdeka, memang iya, tapi ternyata kita tetap dijajah. Nggih napa mboten? Ini fakta bukan mitos loh nggih. Kalau tadi Ibunya bilang kan ini fakta atau mitos kan ngaten. Tapi ini adalah fakta. Kalau panjenengan tadi malam saya melihat nyun sewu. Ada seorang anak itu pun sudah kuliah, wis kuliah nyun sewu nggih. Saya ngulur waktu sebentar, hanya minta sepeda motor yang sudah bagus dibelikan oleh orang tuanya, dihancurkan, dipuancal, hanya minta motor lagi trail. Bayang nolek wong tuane kuwi duwe, lek gak duwe rasane kaya apa. Sama anak-anak kita juga begitu. Dari melihat apa yang ada di fitur ini, kalau sudah diklik itu kan semuanya melihat deng ngaten gitu. Nah, ini mohon panjenengan juga begitu. Ojo karena nyun sewu nggih, wis sekolah brahlah karo gurune, jangan. Sekolah hanya beberapa saat, nyun sewu jam 7
masuk jam 4 kita pulang. Alhamdulillah kalau kita di sini ada sholat duha, kemudian ada sholat duhur, yang terakhir adalah sholat asar. Jadi panjenengan nyun sewu rodok gugur kewajibane ngorak-ngorak yang di rumah. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, dari mulai pulang sampai kita keluar pintu gerbang, itu adalah sudah menjadi tanggung jawab dari orang tua. Lah anak-anak mainnya HP ini mesti malam hari. Sobone saiki ngafe seperti saya. Loh kan ngaten to Bu, kafe-kafe pinggir gitu. Saya yo ngafe. Jadi kalau saya sharing dengan anak-anak saya, itu saya ngafe Bu. Oh gak kafe gede mboten nek pinggir dalan angkringan. Dek, ada masalah apa ya tadi ya? Kalau di rumah jenuh Bu, nyawang mbamban gitu. Bapak ya rada kesel. Ayo Pak refreshing pinggir nanti. Ayo nek SLG ae. Koya. Ayo le sharing apa? Mbak ayo yo omong-omongan apa? Di situ loh Bu. Ini rasanya kita itu benar-benar sekarang beda Bu. Kalau ngomongi putrane panjenengan sama kita dulu lek dipendeli wis wedi. Kalau sekarang mendeli era percaya karo anake. Wah. Mohonlah sekarang itu untuk penggunaan bahasa panjenengan merengkuhnya itu enak. Kalau anak-anak direngkuh itu enak diajak ngomong Bu. Kalau tidak percaya panjenengan nanti bisa menyaksikan putra-putri panjenengan. Ayo le Rene dibantu ya le ibuke. Nggih, nek ngoten. Bahasane kita dirubah. Ngaten ya Bu nggih. Terima kasih alhamdulillah. Jadi mohon mengondisikan, mendampingi, sharing tentang apa saja untuk putra-putrinya. Jangan sampai muni osel aku le mong ibuke pake yo kerja saiki wae. Jangan, panjenengan dipun paringi amanah kalih Gusti Allah. Ngaten nggih. Terima kasih. Itu tadi hanya sedikit saya lanjutkan dari ibunya tadi. Yang ketiga adalah motivasi sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Kurikulum, yaitu Ibu Hertin Kusumawati SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa program yang ada di SMP Al-Huda Kota Kediri. Jadi pembiasaan yang sudah dilakukan putra-putri panjenengan selama 1 tahun berada di SMP Al-Huda Kota Kediri ini. Jadi mulai awal masuk bel masuk itu pukul 7.00. Jadi anak-anak jam 6.45 itu sudah harus berada di sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa mengkondisikan pukul berapa mulai berangkat. Jadi dari bangunnya itu mohon untuk dikondisikan di rumah. Jadi anak-anak datang disambut oleh Bapak Ibu guru di depan gerbang seperti ini. Ya, untuk hari Senin ini maju setengah jam. Jadi 6:30 anak-anak sudah harus berada di lingkungan SMP Al-Huda. Kemudian, nah ini. Nah, jika anak-anak datang terlambat, jadi melebihi jam 7, diberi konsekuensi 5 menit. 10 menit, akhirnya nanti anak-anak harus berada di depan gerbang dulu untuk menerima yang namanya konsekuensi akibat dari keterlambatan anak tersebut. Apa ini konsekuensinya Bapak Ibu? Jadi anak-anak harus membaca Yasin dulu di depan. Jadi bersama dengan Bapak Ibu guru yang piket di depan. Jadi membaca 10 ayat sampai 15 ayat dulu, baru nanti diberikan surat izin untuk masuk ke dalam kelas. Nah, jadi kami dari sekolah berusaha memberikan konsekuensi itu yang mendidik putra-putrinya. Jadi kalau zaman dulu kan disuruh lari, zaman saya dulu disuruh lari, disuruh apa fisik seperti itu kan.
Jadi di sini intinya kami berusaha untuk mendidik putra-putri panjenengan. Nah, kemudian di hari Senin nanti 6:30 sudah berada di sini. Jadi mohon untuk selalu mengingatkan kalau hari Senin itu ada jadwalnya istighosah atau upacara. Jadi 6:30 sudah harus berada di sekolah ya. 6:30 mulai berada di lapangan basket yang diikuti oleh semua Bapak Ibu guru beserta siswa kelas 7, 8 dan 9. Nah, ini untuk istighosah yang mimpin bukan Bapak Ibu guru, akan tetapi dijadwal oleh putra-putri panjenengan. Jadi nah, seperti ini ya, istighosah dilaksanakan pada Senin ke-1, 2 dan 4. Jika selain itu berarti upacara bendera. Ini yang memimpin adalah siswanya. Jadi siswa yang didampingi oleh Bapak Ibu guru PAI. Jadi di sini kami juga mengajarkan, mempelajari putra-putri panjenengan untuk bisa memimpin istighosah atau memimpin tahlil. Seperti itu. Jadi di jadwal Senin misalkan mulai dari Januari. Jadi minggu pertama 7A, minggu kedua 7B dan seterusnya. Jadi nanti yang mengkondisikan adalah guru mapel agama Islam PAI. Nah, sebelum pembelajaran dimulai jam pertama, anak-anak diminta untuk membaca surat Yasin. Nih. Sebelum jadi masuk Bapak Ibu guru jam pertama ini nanti untuk membaca surat Yasin. Oh, no. Ya. Ini prosesnya. Nah, jadi pembiasaan yang Bapak Ibu guru lakukan dari sekolah itu pembacaan surat Yasin setiap jam pertama. Jadi jam 7 dimulai, Bapak Ibu guru yang mengajar pertama ini membantu, yang memimpin tetap ketua kelas masing-masing kelas. Nah, kemudian yang sudah disampaikan oleh Bu Dian tadi, di sekolah ini pembiasaan ya, yang ada itu ada sholat duha, duhur dan asar. Nah, di sini nanti yang perlu pembiasaan selain di sekolah, mohon untuk di rumahnya juga selalu Bapak Ibu mengingatkan. Jadi jika di sekolah saja, maka program-program yang ada di sekolah tidak akan berhasil tanpa panjenengan sedoyo. Mungkin di sekolah dioprak-oprak, kalau di rumah dibiarkan, maka tidak bisa, ini bisa sukses, nggak bisa. Jadi sekolah mohon bantuan dari Bapak Ibu guru semuanya untuk selalu mengingatkan kalau waktunya sholat ya. Di sekolah sudah duhur dan asar ditambah duha. Nah, sisanya tinggal Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah nanti. Nah, ini sholat duhanya dilakukan pukul 9 setelah bel istirahat pertama. Sholat duhurnya jam 12. Jam 12 ini istirahat yang kedua, nanti masuk jam 1 untuk menerima pembelajaran. Kemudian jam 3 sore nanti bel, anak-anak sholat asar dulu, kemudian baru dipulangkan. Nah, ini yang sering dilanggar oleh anak-anak ini. Bapak Ibu guru sudah mengingatkan berkali-kali, ini anak-anak diminta untuk memakai kopiah. Ya, bisa dilihat sendiri nanti di rumah modelnya rambut anak-anak zaman sekarang kan seperti itu tuh Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sekolah sudah mengingatkan berkali-kali, tapi dari rumah tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu
sedaya nanti ya percuma. Ya. Jadi mohon untuk mengingatkan ini kopiah. Nah, seperti ini yang kami dokumentasikan. Nah, kemudian ini anak-anak perempuan yang berhalangan ketika hari itu, maka Bapak Ibu guru memberikan kegiatan lain, yaitu membaca sholawat nariyah bersama-sama. Jadi teman-temannya yang lain sholat duha, sholat duhur di masjid, nanti anak-anak perempuan juga boten nganggur, jadi juga ikut membaca sholawat nariyah sampai selesainya teman-teman yang lain untuk dari mengikuti sholat tadi di masjid. Nah, untuk hari Jumat, ini untuk hari Jumat. Jadi hari Jumat ini kegiatannya ada senam pagi. Nah, senam pagi ini belum bisa diikuti bersama-sama. Jadi masih dijadwal karena panjenengan semerep sedaya bahwa lapangannya hanya sekian ya. Jadi dijadwal Jumat pertama 2 kelas, Jumat kedua 2 kelas. Nah, dan seterusnya. Itu nanti selalu update di grup waktunya senam siapa gitu. Nanti di yang mimpin, yang menemani itu Bapak Ibu guru dengan kakak-kakak OSIS atau teman-teman OSIS. Nah, memakai seragam olahraga. Kemudian nah, seperti ini. Nah, ini loh Bapak Ibu, Gemayur. Ini memang program dari Kota Kediri, dari Puskesmas. Ini gerakan makan sayur ini diikuti oleh semuanya. Jadi TK, anak saya juga TK, SD, SMP, itu setiap hari Jumat ini anak-anak dihimbau atau diwajibkan untuk membawa bekal yang berupa sayur, ada sayurnya. Nah, yang sering saya temui ketika saya masuk kelas, ada yang tidak membawa Bapak Ibu. Nah, ini yang diperlukan kerjasama antara yang di rumah, ibunya, bapaknya. Nah, bagaimana caranya supaya anak saya membawa bekal? Misalkan tidak sempat masak ya beli atau seperti apalah. Ya. Jadi kasihan nanti, kasihan yang lainnya makan, nanti 1 atau 2 orang ada ini. Nah, ini yang diharapkan sekolah agar program kita sukses. Itu apa ya? Ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan anak tersebut. Nah, lingkungannya juga harus mendukung. Ini yang sering terlewatkan adalah ini, program Gemayur ini. Nah, seperti ini anak-anak senang Bapak Ibu mereka. Jadi tidak hanya anak TK saja yang senang, anak SMP pun kalau makan bersama ya mereka seperti ini. Nah, raut wajahnya. Nah, kemudian ini Jumat bersih. Semuanya ya, siswanya ya, gurunya membersihkan lingkungan yang ada di SMP Al-Huda. Nah, bagaimana program dari sekolah bisa berhasil? Bagaimana? Nah, jika ada kerjasama antara siswa, orang tua, dan sekolah, kemudian lingkungannya juga. Jadi yang seperti sudah disampaikan ke Bu A, masalah HP tadi, itu ada kaitannya juga lingkungan. Ketika anak-anak ya, namanya anak sekolah itu berarti jam berapa harus pulang dan pulang di rumah itu maksimal jam berapa? Jam 9 sudah harus berada di rumah. Tapi ada beberapa itu jam 9 belum
nyampe di rumah. Nah, seperti itu lingkungan juga membentuk. Jadi orang tua juga harus care, harus menanyai putra-putrinya ketika mau main kemana, dengan siapa. Lingkungan itu maksudnya teman bermainnya itu loh Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu, oh anakku ternyata gerombolannya dengan siapa, mainnya setiap harinya, itu yang paling berpengaruh. Karena jika sudah temannya itu sudah di luar LAN, maka anak tersebut juga sudah beda pikirannya. Itu yang saya tahu beberapa kasus itu yang saya alami seperti itu. Jadi mohon dengan sangat kita sebagai orang tua, ayo sama-sama sareng-sareng monggo kita selalu tidak bosan-bosannya menanyakan tadi di sekolah pelajarannya opo ae le, ki mau nyapo ae. Nah, seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Demikian yang saya sampaikan. Jadi ini program dari sekolah pembiasaan kegiatan putra-putri panjenengan mulai dari awal masuk hingga sore pulang 3:30. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi informasi yang dipaparkan oleh Ibu Kurikulum. Ibu Kurikulum kami itu masih muda Bu. Kalau yang merah tengah tadi adalah Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Amining Rohmah MPD. Kemudian saya perkenalkan dulu, saya tadi sampai lupa, mohon maaf Ibu nggih Bapak. Kemudian Ibu Kurikulum itu Ibu Hertin. Kemudian yang di sampingnya Ibu Kepala Sekolah adalah Ibu Waka Kesiswaan Ibu Ula Aswida. Kalau saya sendiri Ibu Dian sebagai MC Bu nggih, ngaten. Bun, Bapak nyuwun ngapunten, kenapa ini acaranya panjang? Kalau ndak panjang nanti ndak enak. Kita ngobrol di sini, sharing di sini, ini adalah untuk panjenengan semua karena masih ada 2 lagi yang akan memberikan paparannya kepada panjenengan semua. Panjenengan bisa melihat nggih tadi nyun sewu, kalau di sini kan ruwame, ada basar. Ini adalah aktivitas kita yang sudah kita rutinitaskan setiap kalau kita mengadakan pengambilan rapot atau semester akhir, itu kita mesti ada basar. Kalau yang kelas 8 kan preso nggih. Nah, ini adalah untuk mendidik putra-putri kita menjadi anak yang disiplin, bisa berkarya. Tadi disampaikan oleh Ibu Hertin, memang beberapa anak-anak itu kalau pagi itu ditanya Bu, Mas, Mbak, tadi itu udah sarapan belum? Piye to Bu, Ibu werong tangi. Suwer Pak Bu, saestu. Lare-lare itu matur ngoten loh. Loh, mosok to Mbak? Kalau saya manggil putra-putri panjenengan itu kalau mas-mas itu kadang mas, kadang le. Enake le itu kan dekat ke saya. Biasanya anak-anak itu sharing. Tapi juga gini, Bu aku tak beli nek kantin. Nah, terus saya gini lagi, loh aku lho le mbok maturo karo ibuke to le, Bunda itu pagi yo masak, bangun jam 3 masak yo ngopeni, saya yo punya suami tetap masak yo kerja, mulih yo karo sampean, kadang kita pulangnya itu jam 4 sampai jam 5 sore Bu. Kan harus meninggalkan yang di rumah itu sudah makanan sudah harus ada, ndak pernah beli. Alhamdulillah kalau masakan dari ibundanya itu kan rasanya nikmat, panjenengan juga ngibadah toh Bu, bapaknya juga senang nggak ke warung gitu.
anak-anak itu saestu suweneng. Apalagi kalau saya keliling di kelas nyuwun sewu. Le ibu emang Bu enak Bu wis mangan karo tahu kecap nih lho Bu enak. Nyuwun sewu tak titili ya Bu, tak komen. Saestu jenengan tanglet puterane panjenengan. Kalau pagi dikelilingi sama Budian itu kalau sarapannya dikomen apa enggak? Ya kadang dikomen, masakan ibumu kurang asin, kadang gitu. Tapi aku seneng sesuk kon nggawa neh ya gitu. Ngaten Bu. Jadi panjenengan untuk anak makanan kita sediakan dari rumah. Tapi juga kadang anak-anak itu siang kan sudah lapar lagi, ngaten. Ndak apa-apa. Kita itu luwes saja kok Bu. Senyampang anak-anak itu panjenengan dampingi, kita ikuti dengan hati yang baik, alhamdulillah itu adalah pahala bagi panjenengan semuanya. Ngaten nggih Bu nggih. Terima kasih. Satu lagi Bu. Saya rodok ngenes ini Bu. Ini kan beberapa hari ini anak-anak libur. Saya melihat seret yang laki-laki khususnya sudah potongannya rambut pakai opa-opa Bu, ala Korea. Nyapluk nek njure ngeten lho Bu. Nah, itu namanya opa-opa. Nah, ya model mboten napa-napa tapi tidak harus diikuti oleh anak-anak kita semuanya. Panjenengan nanti yang mengondisikan. Nanti kalau saya gundul panjenengan protes ke saya lho nggih. Nggih ta? Mesti lho nggih lho. Mati protes ke saya. Sebelum protes ke saya minta panjenengan nanti putra-putrinya kalau ke sekolah itu harus memakai seragam sekolah dan bersepatu. Jados tidak nggih sandal jepit. Ngaten. Makanya saya kadang kadang memberi pengetahuan kepada mereka kalau harga diri kita itu kan dilihat dari ajining diri saka Bu sono, ajining diri saka lati kan begitu nggih Bu nggih. Nah itu Bapak monggo di situ nggih ngaten. Terima kasih untuk saya, dilanjutkan lagi. Ini masih ada 2 paparan lagi. Selanjutnya narkoba yang akan disampaikan oleh Ibu Ula Aswida. Disilakan. Terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu semuanya masih bersama saya? Halo? Halo? Hai, halo? Hai, oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya di sini dari tadi pagi itu sudah mandi, muacak. Hari ini kenapa yang duduk di depan bajunya kok seperti ini? Karena di SMP Al-Huda Bapak Ibu gurunya setiap minggu ketiga hari Kamis harus berpakaian tradisional. Itu untuk nguri-nguri budaya tradisional kita. Seperti itu. Mboten mengke panjenengan kuwi nyapa to kok bajune ngono ki apa apene ndelok manten mboten. Ngeten iki nggih malih dipeksa supaya biar kita itu punya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di sini bukan hanya kuwi ngadeng ndek kono ki nyapa to. Ya, saya di sini itu mengemban amanah dari sekolahan supaya apa? Ini loh. Ada momen parenting di sini hubungan antara pihak sekolah sama pihak wali murid supaya kita itu duduk bersama ngomong-ngomong apa toh karepe sekolahan yang diminta sekolahan itu bagaimana kita supaya bisa bekerja sama antara pihak sekolah dan orang tua. Ngaten nggih? Engko lek sekolahan tok sing ngoprak-ngoprak ibarate mlaku sikile sitok. Lah supaya tidak pincang, kita bisa berjalan bersama antara pihak sekolahan dan orang tua yang ada di rumah. Ngaten nggih Bapak Ibu? Halo? Hai, halo? Oke, saya punya waktu hanya 5 menit, nggak banyak. Ini soalnya 8:30, Bapak Ibu panjenengan sedaya sudah harus masuk ke kelas. Nanti jam 9 ada sesi kedua lagi. Ini kelas 8 ABC, nanti yang jam 9 itu kelas yang lain karena kapasitasnya nggak memungkinkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya di sini tentang nafsa, ya.
Ini bukan dari saya tapi dari Puskesmas Baluwerti. Bapak Ibu semuanya, harapan dari pemerintah itu tidak hanya sekolah itu mau aku dewe sakarepe mboten. Kita punya rel yang harus kita patuhi. Kita juga bekerja sama-sama Dispenduk, kita bekerja sama-sama Dinas Pendidikan sama Puskesmas. Nah itu harapannya apa? Supaya program-program pemerintah setelah pandemi ini iki karepe pemerintah itu apa toh? Oh ternyata seperti ini. Mari kita biar bisa bekerja sama supaya harapannya nanti ke depannya pemerintah bisa terwujud. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nggih. Nah, ini saya kebetulan sebelum saya duduk di depan itu saya ditugasi, diamanahi untuk memegang UKS di SMP Al-Huda. Sering saya dipanggil untuk pelatihan, untuk apa Zoom seperti itu dengan pihak Puskesmas Baluwerti. Mereka datang ke sini Bapak Ibu. Datang ke sininya mereka itu ngapain? Bapak Ibu, tadi sudah diterangkan sama Ibu Hertin sebagai ibunya sekolahan, sing ngatur jadwal, pelajaran itu Ibu Hertin ini. Kalau saya yang menangani mengke lek putrane jenengan rambutnya abang, telat. Nah, ngoten-ngoten niku mengke berhadapannya sama saya. Oh, gak berhadapan. Apa kita duduk bersama lah ngomong-ngomongan ya supaya tidak ada miskomunikasi. Ngaten. Nah, tadi Bu Herti sudah disinggung datang ke sekolahan jangan sampai jam 7 lebih. Ketika nanti jam 7 lebih pasti harus ada ya nanti disuruh baca Yasin apa-apa seperti itu gitu. Nah, nanti welcoming di depan datang itu nggih Bapak Ibu. Nah, putra panjenengan niku tekone wis mau mepet salaman ning ngarep sama Bapak Ibu guru yang pintu gerbang masuk itu Bapak Ibu. Aduh, baunya baju ini kan jenenge salaman Bu, mesti kan yo mambu to. Iki apa? Jenenge cah lanang-lanang nyuwun sewu, aja diomongne tangga-tanggane. Ini rahasia kita berdua. Mambu rokok Bapak Ibu. Nah, piye? Lah lek mambu rokok berarti bocahe ngerokok apa dia perokok pasif? Nah, saya nggak bilang loh ya, mesti bapaknya mesti di dalam ngerokok. Kalau bapaknya di dalam ngerokok nggak masalah. Satu, secara usia sudah dewasa. Dua, secara materi pomon itu kurokok wis iso. Nggih ta? Kuat, mampu, saya percaya itu. Tapi kalau di usia anak-anak kalau kita terus beli rokok akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Malih uang SPP lenyap. Sing rugi sapa jenengan? Aku ya rugi, sekolahan gak dibayari. Engko lek SPP gak bayar, sekolahan gak bisa bayari gurune Bapak Ibu. Karena kita sekolah swasta. Nah, engko lek gurune gak dibayari, saya gak bisa beli bensin. Engko lek gak tuku bensin, sepeda motorku ora iso moro ning sekolahan, putra jenengan gene sing ulang. Ngaten nggih Bapak Ibu, maka rokok itu berbahaya. Nah, ini saya sembung lagi. Nah, ini narkoba, wis kita tahu sendiri dari narkoba ini ada nafsa, kemudian narkotika, zat aktif seperti ini. Ini bukan saya gawe-gawe, ini saya dapatnya juga dari pihak Puskesmas Baluwerti. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita memakai ini semuanya ada sanksi pidananya. Berapa tahun? Ragemen-gemen petang tahun. Dek mana lapas kelas 2 ning Mojoroto kono. Penak gak ning lapas nek bui ya ora penak banget. Nggih ta? Ya wis pun mboten usah teng mriko. Naudzubillahi min dzalik. Nggih ta? Dah. Nah, ini ada yang melalui suntik, obat, ekstasi dan lain sebagainya. Nah, ini narkoba itu menimbulkan apa? Psikotropa menimbulkan apa? Zat aktifnya seperti itu. Efek kalau menggunakan seperti itu akan gini loh. Nah, wis kalau itu semua terjadi,
Sing rugi mboten bocahe tok. Sing duwe putra rugi mboten? Rugi. Bikin wirang mboten? Nah, kita nggak mau kan? Seperti itu. Makanya tadi di Ibu Hertin, Bu Amine sudah menerangkan HP, kemudian tentang kedisiplinan. Itu ada, saya tambahi lagi seperti ini, penggunaan rokok dan lain sebagainya itu. Kalau sudah dewasa nggak masalah, karena yang kita bicarakan adalah anak didik kita, putra panjenengan dan putra didik saya di kelas. Nah itu soalnya kalau membawa rokok dan dirokok itu sing anak laki-laki itu Bapak Ibu bahwa ngerokoknya ning ngendi, ning gone jeding dan lain sebagainya. Lah ngoten niku itu PR bagi kita. Iki aja diomongne sapa-sapa lho ya. Rahasia kita berdua lho ya. Berduane sapa? Ya aku gurune dan jenengan wong tuane. Enak to Bu sing ngoten niku jenengan tak bilangin ojo banter-banter. Yo eneng, tapi gak siji loro telu papat lima enem. Tak terus ditanya, "Lho Le, lah nyapa to ngerokok?" Lah ngene lah seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang punya putra laki-laki kadang-kadang didekati, didelok lah kuwi apa tase bocah niki wau. Enek gak koreke, enek gak rokoke? Oh kalau aman dan tidak berbau, tase karo bajune nggak berbau, alhamdulillah. Ngaten nggih? Nah itu harapan pemerintah dan harapan sekolahan. Saya kira harapan panjenengan juga deh. Nggih lah? Ah oke. Lanjut. Iki ngene tak terang niku kabeh Bapak Ibu kuatah sampai bar duhur mengke. Jenengan kesel aku ya kesel, nggih to? Nah wis ngeten intine narkoba itu kalau yang di sekolahan wis pokoke awake dhewe ayo kita rengkuh bareng-bareng putra panjenengan, anakku juga yang ada di sekolahan ini. Wis ngeten niku wae lho. Mulai sekolah, kalau saya ikut parenting di sekolah anak saya itu gini. Bocah ki lek mulih ditekoki. Anakku lek cek cilik ya langsung dirangkul, dipeluk. Lek bocah gelem, lek gak gelem ya ditekoki, disandingi. Sampean mau ning omah, ning sekolahan setelah pulang lho, maksudnya setelah pulang dari sekolah itu ditanya, "Di sekolahan mau diulang apa mbek gurune?" Karo ngoten terus dicium lah itu bau bajunya itu. Wow, selamat, baune bau keringat gak masalah. Lek bau keringat berarti putra panjenengan aktif. Lah kalau bau rokok itu sampean panjenengan meneng-meneng langsung nanti koordinasi sama kita pihak sekolahan. Nggih, jenengan aja malah nutup-nutupi. Mboten nak Bu. Ah, itu awal dari suatu bencana nanti. Kalau jenengan tutup-tutupi berarti jenengan melaku dhewe, ora melaku bareng aku. Ngaten nggih, penak gak mlaku sikil siji kaya gejilik ngeten. Tapi enak mlaku bersama ngene. Wah, lenggang kangkung. Ngaten nggih Bapak Ibu. Nah, ini harapan sekolahan pokoknya jangan sampai kena yang namanya ini semua harapan pemerintah dan harapan sekolah ini. Wis pokoknya intine ora usah nggawa rokok, ya ora usah ngerokok. Dan sekolahan kita harapkan sing digawe gak usah rokok, sing digawe apa? Gemayurnya tadi loh. Gemayur apa toh? Gemar makan, gerakan makan sayur ya Bu ya. Gerakan makan sayur. Karena apa? Saiki iki akeh sing instan. Makame apa? Chicken. Apa gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Harapan pemerintah lek gak seneng makan sayur, mata jadi bagaimana, badan bagaimana itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu, nggih. Nah, sayur gemayur itu memang diajarkan dari TK, SD, SMP dan seterusnya. Mengapa setiap Jumat dibikin seperti itu? Supaya minimal kita tidak kekurangan darah anak-anak kita. Dari puskesmas Bapak itu, langkah dari puskesmas setelah makan sayur itu terus ada vitamin penambah darahnya untuk yang putri. Sing kakung minta apa men? Cah lanang-lanang apa men? Nah, ini khusus untuk yang anak putri.
Makanya dihimbau ketika ada gemayur, seyogianya ibu-ibu ndang cuancut, mbah kuwi dimasakne dhewe, mbah ditumbasne pokok ning kelas, soalnya difoto. Mbah ning kelas iki ning foto. Ketika setelah selesai makan juga ketika minumnya itu Bapak Ibu, itu juga harus difoto. Kita upload di media Departemen Kesehatan, namanya Ceria. Seperti itu Bapak Ibu. Ngaten nggih? Kinten-kinten saged napa mboten nggih kita jalan bersama? Saged, alhamdulillah. Itu penyejuk bagi hati kami yang berada di depan ini. Ben aku iki gak mau mikir, ben gak mau wiris piye ya carane iki. Ngaten nggih? Saged nggih Bapak Ibu? Mulai dari gemayur, tertib, kemudian rokok. Nggih? Ngaten nggih? Nggih. Matur suwun sangat. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak ke saya? Yang masalah mungkin tadi ketiga-tiganya tadi. Ada enggak? Kalau ada saya kasih mic. Enggak ada? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu. Pada kesempatan siang hari ini saya Bu Nurul, guru BK SMP Al-Huda, mau menyampaikan sedikit materi tentang perundungan. Panjenengan mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah perundungan nggih. Bullying. Wonten ing samprap nggih, Bu. Bullying atau bully. Nah, kenapa materi ini perlu harus disampaikan kepada panjenengan? Karena terkait bullying ini sudah menjadi masalah yang banyak perhatian dari beberapa kalangan. Korban dari bullying itu tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, laki-laki, perempuan, itu sama saja. Tapi yang lebih rentan itu terjadi pada usia sekolah. Jadi siswa di SMP itu lebih terkena kasus bullying, ngoten. Apa itu perundungan? Mungkin sudah tidak usah dijelaskan lagi nggih Bapak Ibu, panjenengan saya rasa sudah paham apa itu bullying, tindak kekerasan ngoten nggih. Nah, untuk meminimalisasi terjadinya perundungan terhadap anak atau terjadinya bullying, itu perlu dukungan atau peran dari berbagai kalangan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Hertin, jadi butuh kerjasama antara siswa, guru, wali murid atau orang tua dan juga dari masyarakat. Ngoten. Khususnya di sini orang tua yang lebih punya andil besar. Orang tua. Kenapa orang tua? Orang tua perlu turut serta dalam berperan melindungi anaknya agar tidak menjadi korban atau mungkin bahkan pelaku nggih Bapak Ibu. Ngoten. Apa yang harus dilakukan orang tua? Apa yang bisa dilakukan orang tua agar dalam mencegah tindakan perundungan atau bullying? Apa? Yang pertama, satu, sebagai orang tua kita harus benar-benar memahami ciri-ciri anak yang terlibat perundungan itu bagaimana. Mungkin panjenengan kalau di rumah itu harus lebih fokus atau lebih paham ciri-ciri dan juga gelagat anak-anak yang terlibat perundungan itu seperti apa. Contohnya di sini murung ataupun gusar, tidak tenang, mudah cemas, takut, cenderung menyendiri. Kalau putra-putri ini panjenengan di rumah mengalami keadaan yang seperti ini, di rumah diem, nggak pernah keluar kamar, biasanya ceria,
terus kapan hari, kenapa kok tiba-tiba nggak pernah keluar kamar, padahal biasanya nggak seperti itu. Biasanya anaknya ceria, biasanya sering cerita kepada saya, tapi kok kenapa ya kok tiba-tiba diem? Itu jenengan sebagai orang tua nyun sewu perlu waspada nggih Bapak Ibu. Nah, bahkan sampai terdapat luka atau memar. Lho le, kena apa le gegere sampean? Kena apa tangane sampean? Kena apa wajahnya sampean kok ada sedikit lebam misalkan? Itu Bapak Ibu perlu tahu, harus setiap hari napa nggih mengamati ngoten mawon. Karena kenapa? Itu adalah sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi, atau misalkan sudah terjadi pun bisa segera teratasi, ngoten. Dan beberapa kali di bimbing di BK, nggih, di BK ada wali murid yang datang dan melaporkan, "Bu, anak saya di rumah kemarin ada memar," misalkan. Terus misalkan diem aja Bu, terus setelah saya tanyai ternyata kemarin habis berantem atau ada masalah dengan temannya. Nah, kalau ada wali murid yang seperti itu, kami dari pihak sekolah malah sangat mengapresiasi sekali. Karena kenapa? Berarti itu panjenengan di rumah itu sudah berhasil, dalam arti sudah bisa anak-anak atau putra-putri panjenengan itu sudah berani terbuka kepada panjenengan. Kami dari pihak sekolah terima kasih karena sudah diberi informasi. Ngoten. Nggih, Bapak Ibu nggih. Mengingat anak-anak itu biasanya jarang yang berani lapor, misalkan ada sesuatu di kelas, ada sesuatu, ada kejadian dengan temannya, itu jarang berani lapor. Tetapi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mungkin nggak apa-apa, tahu kejadian di rumah dan guru di sekolah tidak tahu, itu panjenengan lapor ke sekolah itu malah sangat terima kasih, sekolah malah sangat berterima kasih, ngoten. Itu adalah bentuk kerjasama yang baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan pemahaman tentang akibat perundungan dan bagaimana anak menyikapinya. Jadi poinnya adalah orang tua perlu menekankan kepada anak bahwa resikonya begini loh, kalau terlibat perundungan dampaknya begini. Dampak negatif dari perundungan bagi korban atau pelaku, panjenengan harus banyak berkomunikasi. Bagi korban, mereka dapat menjadi trauma, kemudian takut, bahkan luka ataupun dari mental ataupun fisiknya, nggih. Terus kemudian untuk para pelaku dampaknya bisa semakin menjadi-jadi. Kalau tidak segera dicegah, itu akan semakin menjadi-jadi. Dalam arti mungkin si korbannya akan semakin dibully kalau tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan. Ngoten. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nah ini ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin dari beberapa informasi itu kadang siswa ketika ditanya di rumah jarang bertemu orang tuanya mungkin nggih, karena panjenengan nggih sibuk bekerja, anak-anak berangkat sekolah panjenengan sudah keluar terlebih dahulu, anak-anak pulang panjenengan belum pulang, jarang ada komunikasi. Lah ini menciptakan rumah adalah salah satu tempat yang bisa memberikan rasa aman, nyaman bagi anak. Oleh karena itu orang tua harus dapat menjadi tempat yang aman dan hangat bagi anak, misalnya dengan memberi perhatian, ditangkleti mawon, "Le, piye kabare sampean? Bagaimana di sekolah hari ini? Ada masalah apa?" Hal-hal sekecil itu akan sangat berarti bagi anak. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nyuwun sewu, mulai hari ini nggih sami-sami napa nggih, sama-sama melihat diri kita sendiri. Dari Bapak Ibu guru juga ngoten, yang lebih banyak memberi perhatian, mungkin dengan hal-hal sekecil itu, memberi pertanyaan bagaimana kabarnya hari ini, di sekolah ada masalah apa,
ada masalah atau tidak, mungkin ada masalah dengan teman, ada masalah dengan guru, itu panjenengan nyuwun diluangkan waktunya sedikit mawon untuk anak-anak yang sudah lelah nggih dari pagi sampai sore di sekolah, ngoten. Serta meningkatkan komunikasi. Lah itu nggih Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, perhatian dan juga komunikasinya. Monggo saling diperbaiki ngoten mawon, dari guru juga seperti itu, dari orang tua panjenengan nggih untuk bentuk bekerja sama. Kemudian yang terakhir, melatih keterampilan sosial anak. Tidak percaya diri dan jarang bergaul dapat menjadi faktor anak seringkali dirundung. Jadi korban itu biasanya jarang bergaul, jarang punya teman, ngoten nggih. Cenderung menyendiri di kelas, itu biasanya menjadi faktor yang paling sering dibully, ngoten. Orang tua bisa mulai melatih keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu bentuknya ngeten Bapak Ibu. Contoh percaya diri di lingkungan yang baru, ramah, kemudian tersenyum, peduli nggih terhadap orang lain. Jadi kalau melihat temannya dibully, peduli. Dalam arti dilaporkan, terus dikancani, ngoten loh. Peduli dan kemudian saling menolong. Ngoten mawon Bapak Ibu, dari saya intinya sebagai orang tua kita harus memahami dan peka nggih terhadap kondisi sosial anak, sehingga hal-hal yang menyebabkan perundungan itu bisa dicegah. Ngoten mawon, harapan kami dari sekolah butuh kerjasama dari panjenengan, yaitu mungkin sama-sama membenahi diri, sama-sama memberi meningkatkan atau lebih meningkatkan perhatian terhadap anak dan juga komunikasi. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengulas banyak Ibu, karena ini waktunya juga sudah siang, karena kita juga ada 2 sesi. Yang penting dari kita bagaimana cara kita mendampingi putra-putri kita menjadi lebih baik, dan putra-putri panjenengan semuanya mempunyai nilai yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan sukses untuk panjenengan semua juga anak-anak kita yang akan datang terus sampai kita ini alhamdulillah nantinya mempunyai anak yang bisa kita kita membuat panutan dari teman-teman, rekan-rekan semuanya, putra-putri dari panjenengan semuanya. Ngaten ya Bu nggih. Terima kasih. Setelah ini panjenengan bisa masuk ke kelasnya masing-masing untuk mengambil rapor Bu. Kalau kelas 8A ini 8A, 8B, 8C nggih. 8A nanti langsung ini tangga ini naik. Nah, ini naik. Sebelah itu langsung ada. Jadi panjenengan nanti naiknya di sini terus. Itu langsung bergeser. 8A, 8B, 8C. Jadi yang 8B itu nanti yang pojok. Ngaten nggih Bu nggih? Terima kasih dari kami, mohon maaf jika ada salah kata yang baik saya ucap secara lisan maupun di dalam hati. Mohon maaf untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.